had a vision and Selamat apa saja teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Di video kali ini saya akan menceritakan film berjudul The Nun, yang mengisahkan seorang pastor dan biarawati utusan Vatikan untuk menyelidiki kematian seorang biarawati di Rumania dan menghadapi kekuatan iblis dalam bentuk seorang biarawati. Karena video ini memungkinkan spoiler buat kalian yang belum nonton, maka dari itu saya menyarankan Anda untuk menonton film lengkapnya terlebih dahulu. Semoga Anda terhibur and enjoy the show. Film dimulai pada tahun 1952 di Biara Sainkarta di Rumania. Terlihat dua biarawati sedang menyusuri lorong gelap dengan penerangan lilin menuju sebuah pintu bertuliskan Tuhan berakhir di sini. Biarawati yang lebih tua kemudian masuk ke dalam ruangan tersebut. Sedangkan biarawati lainnya bernama Sister Victoria menunggu di luar sembari berdoa. Biarawati tua tersebut tiba-tiba muncul di depan pintu dengan keadaan berlumur darah. Menyuruh Victoria untuk lari dan memberikan sebuah kalung kunci sebelum dia ditarik kembali ke dalam kegelapan. Sister Victoria kemudian berlari menuju ruangannya sambil memegang kalung kunci untuk berlindung dari iblis yang menyerupai biarawati. Kemudian dengan penuh keyakinan, Sister Victoria berdoa meminta pengampunan dari Tuhan sebelum melompat dan gantung diri. Forgive me, Lord. Setelah kejadian itu, beberapa waktu kemudian tubuhnya membusuk ditemukan oleh seorang pria pengantar persediaan makanan yang dikenal dengan nama Franci. Para imam gereja di Vatikan yang mengetahui tentang bunuh diri Sister Victoria meminta Pastor Anthony Burke untuk menyelidiki. Sebelumnya dia diutus terlebih dahulu untuk menemui novisiat muda bernama Sister Irene. Keduanya kemudian melakukan perjalanan ke Rumania menemui Franci untuk mengantarkan mereka ke Biara Sainkarta. Sesampainya di biara, Franci membawa Burke dan Irene ke tempat di mana dia menyimpan jasad tubuh Sister Victoria. Betapa terkejutnya Franci saat melihat jasad Sister Victoria berubah posisi dari awal tubuh yang terbaring menjadi duduk tegap. Saat diselidiki, mereka menemukan kalung kunci di genggaman tangan Sister Victoria. Setelah itu, mereka pun kemudian memakamkan jasad Sister Victoria dengan layak di pekarangan dekat biara. Usai pemakaman, saat berjalan kembali ke biara, Burke melihat bekas darah di tangga, tempat Franci menemukan jasad Sister Victoria. Mereka kemudian pergi ke kapel untuk menemui kepala biara. Di sana mereka diberitahu bahwa hanya dapat masuk biara di keesokan harinya. Karena keadaan tersebut, Irene dan Burke kemudian menginap di kamar tamu dan mempersilahkan Franci pulang dan kembali beberapa hari kemudian untuk penjemputan. Di perjalanan pulang, Franci dihantui oleh sosok biarawati, tapi untungnya berhasil melarikan diri. Di kamar tamu, Irene menceritakan penampakan yang baru saja dialaminya. Burke juga menceritakan pengalaman masa lalunya tentang seorang anak laki-laki yang kerasukan dan meninggal selama pengusiran setan. Dan sejak itu, Burke terus berduka seolah merasa bersalah atas kejadian tersebut. Malamnya, Burke dibangunkan oleh suara lonceng. Kemudian dia pergi ke hutan dan melihat penampakan anak dalam ceritanya yang meneror dirinya hingga terkubur hidup-hidup.
Irene yang terbangun juga merasakan teror dari sosok biarawati. Dia kemudian berlari keluar mencari Burke dan mendengar suara lonceng. Tak lama kemudian lonceng di sekitar kuburan pun mulai berdering semua. Tetapi Irene berhasil menemukan peti mati Burke dan berusaha menyelamatkannya. Di dalam peti mati, Burke kemudian menemukan buku tentang okultisme. Keesokan harinya, Burke dan Irene pergi ke biara, tetapi hanya Irene yang diizinkan masuk. Di biara, dia bertemu dengan Sister Oana yang memberitahunya bahwa para biarawati sedang bergantian untuk berdoa, yaitu bertujuan mengusir kekuatan jahat. Sister Oana kemudian mendengar tentang Irene yang melihat sosok misterius menyerupai biarawati. Dan Sister Oana pun mulai menjelaskan asal-usul sosok tersebut. Dahulu ketika biara dibangun pada abad ke-8, seorang duk yang terobsesi dengan kekuatan neraka mencoba membuka gerbang neraka. Tetapi pasukan Templar datang terlebih dahulu dan membunuhnya serta menutup kembali gerbang tersebut menggunakan darah Kristus. Kemudian saat Perang Dunia Kedua terjadi ledakan di biara dan membuka kembali gerbang tersebut, membuat iblis memasuki dunia manusia. Sister Oana menjelaskan bahwa iblis berusaha mengambil wujud biarawati agar bisa sepenuhnya hidup di alam manusia. Sementara itu, Burke membaca buku tentang gerbang neraka dan mengetahui iblis tersebut bernama Valak. Kembali ke Francie yang telah sampai di desa, di sana dia singgah di sebuah kedai minum di mana dia mendengar bahwa salah satu pelanggan yang memiliki seorang putri berusia 12 tahun meninggal dengan cara bunuh diri dengan digantung setelah diduga melihat sesuatu yang mengerikan. Setelah itu Francie memberitahu bartender bahwa dia pergi ke biara bersama Burke dan Irene. Bartender itu pun kemudian memperingatkan Francie bahwa mereka berdua mungkin bisa jadi menjadi korban berikutnya. Di biara, Burke bertemu dengan kepala biara dan menanyakan tentang kunci yang dia temukan bersama jasad Victoria. Tetapi suster kepala mengatakan kepada Burke bahwa sudah terlambat dan Irene telah tersesat. Kemudian tubuhnya nampak lemas. Saat Burke mencoba membuka kerudungnya, tetapi tubuh iblisnya mencengkramnya sampai dia melepaskan tangannya dari dirinya. Di malam hari, Irene terbangun setelah melihat penampakan iblis Valak yang menakutkan. Dia berlari keluar kamarnya dan sekali lagi diserang oleh iblis biarawati itu. Sedangkan Burke yang mendengar suara teriakan Irene mencoba untuk menyelamatkannya. Tetapi dia juga diserang dan Francie datang dengan senapan membantu. Saat sedang kebingungan, Irene bertemu biarawati lain dan diajak untuk berdoa bersama. Saat mereka sedang berdoa, punggung Irene terkena sengatan besi panas bergambar pentagram. Tak lama kemudian, para biarawati lainnya pun menghilang dan Irene kemudian melihat hal yang nampak seperti jasad Sister Oana. Tetapi dia segera menyadari bahwa Oana dan para biara lainnya tidaklah nyata, melainkan hanya penampakan. Tak lama kemudian, Burke dan Francie datang menemui Irene, dan mereka menyadari bahwa Sister Victoria tidak bunuh diri,
melainkan mengorbankan dirinya sendiri agar Valak tidak dapat memasuki tubuhnya. It wasn't suicide. So the evil wouldn't take her soul. Kemudian Irene meminta untuk mendapatkan kaulnya kepada Burke sebelum mereka menuju ke katakombe untuk menemukan artefak darah Kristus. May the love of God unite you. Dalam pencarian, Irene menyadari bahwa patung Mary menunjukkan jalan ke tempat untuk menemukan artefak tersebut. Dan mereka pun kemudian menemukan botol berisi darah Kristus setelah membuka sebuah tempat tersembunyi dengan menggunakan kunci dari Sister Victoria. Saat Irene dirasuki, Francie berhasil menggunakan darah Kristus untuk membebaskannya. Sanctifié, que ton règne vienne. I'm French Canadian. Valak kemudian menyerang Francie dan mencoba membunuh Irene dengan cara menenggelamkannya. Saat botolnya diambil, botol tersebut pun telah rusak. Kemudian Irene bangkit menyemburkan darah Kristus di wajah Valak, yang mengirim iblis itu kembali ke neraka dan menutup gerbang neraka. Setelah selesai bertarung menghadapi Valak, ketiganya pun kemudian pergi meninggalkan biara. Namun dalam perjalanan, Maury telah dirasuki oleh Valak melalui cedera yang dideritanya selama pertarungan. Film ini diakhiri dengan klip dari film Conjuring pertama saat dimana Caroline menonton Ed dan Lauren memberikan seminar tentang pertemuan mereka dengan Maury yang kerasukan, yang kemudian bunuh diri. Peristiwa inilah yang memulai suami istri Warren menyelidiki rumah tangga Perron yang berhantu, serta pertemuan mereka dengan Valak. Dan peristiwa inilah yang mengawali film The Conjuring. Dan film pun berakhir sampai di sini. Akhir kata dari saya, terima kasih telah menonton hingga akhir dan tunggu film menarik selanjutnya.